Apa kabar semuanya? Sekarang aku ada di kota Imola, kota dengan sebutan orang sakit jiwa. Kenapa? Hai, Assalamualaikum. Teman-teman, aku dan suami mau memasuki rumah sakit jiwa yang terkenal di zaman dahulu kala itu, yang bernama Rumah Sakit Osservanza. Jadi, kota Imola dikenal dengan kota orang gila karena ada rumah sakit jiwa di saat itu yang terkenal dan menampung banyak sekali ribuan pasien sakit jiwa. Nama-nama orang yang terkenal dirawat di rumah sakit jiwa itu adalah penyair Dino Campana yang terkenal. Penyair Dino Campana dirawat di rumah sakit di masa mudanya. Rumah sakit Osservanza berfungsi dari tahun 1890 hingga 1996. Rumah sakit jiwa Imola ini memiliki sejarah panjang yang di belakangnya yang terkait dengan psikiatri modern. Sebenarnya perubahan konsepsi penyakit mental telah mempengaruhi tempat ini dan terapi yang ditunjukkan untuk pasien. Orang sakit jiwa ini sudah ada sejak abad ke-18 dan pasien dikenakan terapi tertentu. Ada yang disembuhkan dengan meminum obat penenang dan juga ada yang disembuhkan dengan yang dinamakan labotami atau kursi listrik yang dihubungkan dengan otak untuk pasien sakit jiwa. Rumah sakit jiwa Osservanza ini menampung banyak pasien dari berbagai wilayah, terkecuali Bologna. Pada saat itu, rumah sakit Osservanza menampung pasien sampai 1.200 orang sakit jiwa. Rumah sakit ini dibangun dengan warna yang kuning untuk memberikan suasana hati yang baik kepada pasien dan dibangun di atas tanah 140.000 meter persegi yang menampung 1.200 pasien sakit jiwa pada saat itu. Rumah sakit ini berdiri 6 paviliun, 3 untuk paviliun wanita dan 3 untuk paviliun pria. Bangunannya tersusun bersejajar dan memiliki banyak jendela untuk ventilasi udara agar pasien merasa damai, tenang, dan mencapai kepulihan dengan cepat. Sebutan orang gila pada saat itu adalah pasien yang sakit parah dan orang-orang yang didefinisikan sebagai orang yang melanggar aturan moral yang ketat. Itu dikatakan orang sakit jiwa atau gadis lajang yang hamil tanpa suami yang memungkinkan dapat dikirim ke rumah sakit itu. Mayoritas penderita dipengaruhi oleh beberapa penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup seperti pellagra. Penyakit ini yang mempengaruhi kulit, usus, dan sistem saraf. Menyebar di Italia Utara antara abad ke-19 dan ke-20 dan terkait dengan sistem makanan yang tidak seimbang.
Dan pada paruh abad ke-20 muncullah sakit AIDS yang mulai menurunkan populasi. Beberapa pasien yang pada fase awal penyebaran virus dianggap oleh masyarakat sebagai penderita kusta. Oke teman-teman, terapi yang diterapkan pada saat itu untuk penyembuhan fisik adalah terdiri dari obat-obatan untuk penenang dan juga seperti metode terapi yang telah dipraktikkan secara luas di Osservanza adalah ergoterapi. Ergoterapi adalah teknik rehabilitasi yang membuat pasien sibuk, dan juga ada terapi lobotomi yang dilakukan dengan sengatan listrik. Lebih sering terjadi selama 1 abad terakhir. Selain itu, pasien yang paling bermasalah dan gelisah menghabiskan sebagian besar hidup mereka diikat di tempat tidur mereka. Kehidupan yang tidak layak. Pasien sakit jiwa saat itu banyak yang dilupakan oleh kerabat-kerabat keluarganya. Mereka menghabiskan besar hidup mereka di rumah sakit Osservanza, yang mereka tidak tahu kehidupan di luar masyarakat seperti apa. Dengan Undang-Undang Bazalia tahun 1978 yang menetapkan penutupan rumah sakit jiwa, dan akhirnya diresmikan di Italia, rumah sakit jiwa itu ditutup tahun 1996. Dengan peraturan undang-undang tersebut yang menetapkan bahwa pasien sakit jiwa memiliki hak atas pengobatan dengan menghormati martabat dan kebebasan pribadi mereka, dengan proses yang melelahkan dimulai di mana orang sakit jiwa yang ditinggalkan dan ditempatkan di rumah keluarga mereka masing-masing, dan pada tahun 1996 resmi ditutup. Rumah sakit jiwa tutup untuk selamanya, mengubur ribuan cerita kesakitan dan kesepian yang mereka alami saat itu. Jadi gini teman-teman ya, menurut cerita yang beredar di sini, percaya ada hantunya karena pasien-pasien orang gila zaman dahulu itu ada banyak juga yang menjadi korban malpraktek dari dokter. Dan itu karena mungkin
mesin untuk mesin listrik untuk otak yang disebut labotami kadang tidak berhasil atau merusak sendiri otak dari orang itu sendiri sampai akhirnya mati orang gila itu. Dan mereka percaya mayat-mayatnya itu masih disimpan di bawah-bawah tanah di sini yang sampai sekarang menjadi misteri. Sampai sekarang orang percaya di sini rumah sakit ini itu ada hantunya. Begitu teman-teman. Sekian dulu video aku dan terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum. Ciao ciao. Mwah.